Halo teman-teman, kembali lagi di Sanggar Talenta Channel. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya menggunakan aplikasi Mendeley. Teman-teman, untuk mendownload aplikasi Mendeley, teman-teman pastikan menuju mendeley.com ya. Kemudian nanti silakan teman-teman untuk mendownloadnya di bagian download Mendeley di bagian sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Silakan pilih download now for Windows atau teman-teman pilih untuk Mac. Tapi jika teman-teman menggunakan Windows, silakan download yang Windows ya. Oke, kita coba untuk kembali lagi ke bagian Mendeley. Di sini saya sudah menginstal aplikasi Mendeley ya teman-teman di sini. Dan juga saya sudah menyiapkan aplikasi Mendeley pada Microsoft Office Word di bagian sini. Untuk meletakkan aplikasi Mendeley pada Microsoft Office Word, teman-teman harus menuju ke bagian aplikasi Mendeley yang sudah diinstal di komputer teman-teman dan pilih tools yang ada di sini dan silahkan install Mendeley Site for Microsoft Office Word. Maka nanti akan otomatis berada atau muncul di Microsoft Office Word teman-teman. Dan ketika menginstal aplikasi dari sini, yaitu menginstal aplikasi for Microsoft Office Word, pastikan untuk file atau untuk Microsoft Office Word-nya dalam keadaan tertutup ya. Jadi harus di-X seperti ini terlebih dahulu ya, di-close. Nanti kalau sudah di-close, silakan teman-teman install dan ketika teman-teman membuka Microsoft Office Word, nanti akan muncul otomatis di bagian reference ini mengenai Mendeley Site. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman, di sini saya akan mencari data menggunakan sebuah alat, yaitu melalui website Google Scholar. Dan yang kedua, saya coba untuk memberikan contoh memasukkan data ke Mendeley. Dan juga saya akan memberikan contoh citasi menggunakan Mendeley. Dan yang keempat, memberikan contoh tips melalui website Mendeley. Dan yang kelima, memberikan citasi menggunakan Google Scholar untuk tambahan saja ya. Di sini saya coba untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu mencari sumber menggunakan Google Scholar. Oke, pastikan teman-teman menuju Google Scholar. Caranya gampang, tinggal ke bagian scholar.google.com atau teman-teman ketikkan aja di Google Scholar seperti ini. Nanti teman-teman pilih yang bagian atas sini ya. Jadi nanti posisinya akan atau tampilannya akan sama dengan saya seperti ini. Saya coba untuk tutup terlebih dahulu yang bagian tab ini karena cukup satu saja ya. Kemudian saya ketikkan misalkan saya mencari sumber tentang the effect writing. Dan di sini akan banyak sekali sumber-sumber dan teman-teman bisa mencari tahunnya sejak tahun berapa, misalkan tahun 2023, maka data-data yang muncul di sini adalah sejak tahun 2023 ya. Dan saya coba untuk next, saya coba untuk mendownload sumber yaitu dari misalkan dari mana, kita coba kita cari ke yang paling ini aja ya, yaitu OSF.io. Saya coba untuk klik di sini. Oke, di sini sudah terdownload. Kemudian kalau sudah terdownload seperti ini teman-teman, kita masukkan filenya ke dalam aplikasi Mendeley seperti ini. Silahkan teman-teman buka aplikasi Mendeley-nya jika belum terbuka. Silahkan ya, ini yang saya menggunakan aplikasi Mendeley yang melalui Windows. Baik, di sini saya akan coba ke bagian Add New, kemudian pilih File from Computer, kemudian kita download, kita masukkan ya file yang ini, kita pilih Open.
Kita tunggu sebentar, di sini sudah 100%, kita tunggu sampai di sini ada sinkron ya. Oke, di sini sudah sinkron. Oke, filenya ada di bagian bawah ini ya, ada overman. Tandanya database sudah masuk ke bagian sini. Kita coba buka Microsoft Office Word-nya dan kita pilih mendelete site. Kita ketikkan di sini overman. Tadi namanya overman ya. Tapi di sini belum muncul. Kenapa? Karena kita belum update. Kita pilih yang titik 3 ini, kita klik, kemudian pilih update from library. Oke, sudah update, maka di sini akan muncul otomatis ya teman-teman. Saya coba untuk menggunakan atau memberikan contoh ketika kita mau membuat citasi. Misalkan saya kasih kata-kata bebas ini dan diakhiri dengan kutipan seperti ini. Kemudian kita insert citation dan seperti ini. Dan kelemahannya di sini teman-teman, di sini tidak ada tahunnya. Kenapa tidak ada tahunnya? Karena biasanya kalau kita menggunakan upload file manual dari apa yang sudah kita download dan dimasukkan ke dalam Mendeley seperti ini, terkadang tidak sesuai ya, tidak ada tahunnya seperti ini. Seharusnya ada tahunnya. Kalau kita lihat sumbernya yang ada pada Google Scholar, di sini ada tahunnya ya, tahun 2023. Sedangkan tadi di bagian sini tidak ada tahunnya. Dan ketika kita mencoba untuk membuat sebuah referensi, saya coba ke sini dan saya pilih yang bagian titik 3 bagian sini ya teman-teman. Dan saya coba untuk insert bibliografinya dan kita continue. Dan di sini juga sama, tidak akan muncul tahunnya. Ini terjadi kenapa ya tadi yang saya katakan, karena kita menguploadnya secara manual. Ini kadang kelemahannya ya, dan tidak selalu seperti ini sih. Terkadang sudah tersetting secara otomatis dan sudah ada tahunnya. Tapi di sini kebetulan tidak ada tahunnya. Solusinya bagaimana? Yang pertama teman-teman bisa klik bagian file yang mau teman-teman perbaiki dan di sini ada keterangan dan teman-teman harus ketikkan di sini tahunnya mau tahun berapa gitu ya. Jadi kita harus manual seperti ini. Ada yang contoh atau solusi yang kedua, teman-teman bisa delete aja yang ini. Oke, yang bagian sini kita delete aja. Kita coba ke bagian sini teman-teman, ke sumbernya yaitu ada yang ada di Google Scholar seperti ini. Teman-teman bisa tinggal klik kutip di sini teman-teman. Kutip di sini. Dan di sini ada keterangan, ada MLA, APA dan segala macam. Jadi kalau teman-teman mau membuat referensi tanpa menggunakan Mendeley, itu tinggal pilih aja jenisnya yang ini, salah satu ya. Kalau saya pilih APA, berarti tinggal copy aja seperti ini. Jadi untuk membuat sebuah referensi, kita masukkan ke dalam sini. Dan ini sudah jadi teman-teman. Ada tahunnya 2023, jadi sudah sesuai. Tapi yang pakai Mendeley yang ini tidak sesuai. Nah, tapi saya tidak mau secara manual seperti ini karena tidak terkoneksi dengan yang ada di body note ini ya. Jadi bagaimana caranya adalah teman-teman coba teman-teman download ref and pilihan sini mau yang mana saja. Saya coba untuk pilih refman. Dan di sini saya sudah terdownload ya keterangannya, jenis filenya yaitu RIS. Oke, kita coba close aja dulu yang ini dan kemudian kita buka aplikasi Mendeley-nya, kita masukkan file yang sudah kita download tadi. Biasanya ketika kita masukkan ke sini yaitu file yang berupa PDF ya. Tapi kali ini saya tidak menggunakan PDF tapi menggunakan tipe RIS yang sudah saya download tadi. Saya coba untuk add new, kemudian saya pilih import dan kita pilih bagian RIS. Dan saya
pilih yang tadi, yang file yang sudah kita download, RIS ini, dan tunggu sebentar, dan filenya sudah masuk ya teman-teman, ada di bagian overman di sini. Dan di sini sudah ada keterangannya tahunnya 2023. Kalau kita coba untuk refresh di bagian sini, kita update dulu overman di sini, dan di sini ada tahunnya 2023. Sehingga kalau misalkan saya hapus file yang sudah saya buat tadi, yang ini ya, dan saya juga mau menghapus yang bagian sini, saya coba untuk mengulangi dari awal, apakah masih error atau tidak. Saya coba untuk membuat sebuah body note-nya, saya klik di bagian sini, kemudian insert citation. Nah, di sini sudah otomatis ya teman-teman, tahun 2023. Dan untuk membuat referensinya juga, ketika saya posisikan di sini, kemudian saya pilih titik 3 yang bagian sini, kemudian saya pilih insert bibliografi, kemudian continue, maka sudah sesuai ya. Sudah ada tahunnya dan template-nya menggunakan APA. Kenapa saya pastikan ini APA? Karena berdasarkan settingan, kalau teman-teman mau lihat settingannya ada di bagian more, di bagian sini. Oke, tidak ada di sini. Coba supaya saya close terlebih dahulu. Ke bagian citation setting bagian sini ya. Di sini saya pilihnya APA ya, American Psychological Association yang edisi ke-7. Nah, ini kalau teman-teman mau ganti, silakan ganti saja ke bagian change citation, kemudian pilih misalkan contohnya IEEE, kemudian kita update. Maka di sini akan secara otomatis berubah ya, teman-teman. Kita tidak perlu membuat dari awal, dan ini sudah otomatis. Enaknya menggunakan aplikasi seperti itu ya. Jadi tidak perlu repot-repot mengganti satu persatu. Bayangkan kalau teman-teman tanpa aplikasi. Kalau misalkan direvisi dan diminta untuk mengganti stylenya, misalkan yang tadinya APA diganti menjadi III, maka itu akan memakan waktu banyak. Saya akan kembalikan lagi ke bagian APA dan saya update kembali. Maka akan kembali seperti ini kembali ya. Dan ada solusi lain jika teman-teman mengalami misalkan tahunnya di sini tidak muncul ya. Teman-teman, saya coba untuk hapus kembali ya, karena saya akan mengasih contoh jika terjadi tahunnya tidak muncul di bagian sini. Saya coba untuk hapus aja di bagian ini. Yang ini juga saya hapus ya. Karena saya akan memberikan contoh yang lain. Contoh yang ketiga atau solusi yang ketiga, teman-teman ke bagian Mendeley, website Mendeley, dan kita pilih tadi nama atau judulnya, kita blok seperti ini. Kita menuju ke website mendeley.com, kemudian kita pastekan di bagian sini judulnya teman-teman, kemudian kita search. Dan di sini tidak muncul ya, tidak muncul di Mendeley. Sayangnya ini tidak muncul. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman menemukan atau muncul gitu di bagian Mendeley, teman-teman sangat beruntung sekali. Karena teman-teman mendapatkan 3 solusi, tapi ini karena tidak muncul di website atau di database Mendeley, jadi teman-teman hanya menggunakan solusi yang tadi ya, yaitu menggunakan RIS tadi. Dan mungkin di yang update atau solusi yang pertama atau solusi yang lainnya adalah dirubah secara manual menggunakan bagian sini. Tapi di sini saya akan contohkan solusi yang ketiga. Misalkan teman-teman sudah menemukan filenya yang ada pada website Mendeley. Caranya adalah teman-teman tinggal klik aja, misalkan ini apa, Zihan ya. Saya menemukan filenya atas nama Zihan di Mendeley.
kita tinggal pilih Add to Library saja, teman-teman. Kita klik Add to Library. Maka di sini akan secara otomatis tersimpan ke dalam Mendeley di sini, ke aplikasi Mendeley. Kita coba untuk klik sinkronkan. Apakah muncul atau tidak? Nah, Zihan ya. Zihan di sini sudah muncul. Kalau misalkan saya kasih contoh lagi adalah tentang siapa nih? Kelly ya. Saya coba buktikan bahwa di sini Kelly itu belum ada. Oke, belum ada ya. Kelly di sini belum muncul, teman-teman. Oke. Oke, Kelly belum muncul, tapi kalau misalkan teman-teman klik Add to Library, kemudian kita buka lagi Mendeley-nya. Oke, adakah Kelly? Saya coba lihat. Nah, Kelly ada di bagian atas sini ya, teman-teman. Sini bahwa apa yang sudah kita klik pada Mendeley di sini, dia di website Mendeley. Kalau kita sudah menambahkan Add to Library, maka akan otomatis muncul di bagian aplikasi Mendeley-nya. Dengan syarat teman-teman menggunakan akun Mendeley yang sama. Di sini saya menggunakan akun Mendeley atas nama Sahrir Mujani ya, dengan email Engpare ya. Dan ketika saya login juga dengan nama yang sama dan email yang sama ya tentunya. Maka akan terkoneksi secara otomatis di sini. Dan ketika kita membuat sebuah citasi, misalkan saya cari namanya tadi Kelly. Kayak di sini belum muncul karena saya belum update ya, update from library. Oke, saya coba ketikkan Kelly. Maka akan muncul di sini dan saya klik posisikan kursor yang aktif ada di bagian sini, kemudian saya insert. Maka akan muncul di sini ya teman-teman, dan ketika kita membuat referensi, kita pilih insert bibliografi, maka akan otomatis juga masuk ke sini. Dan jika teman-teman menggunakan kata-kata misalkan according to, biasanya penulisannya akan berbeda, tidak seperti ini, tapi misalkan contoh yang lain, Zihan tadi, misalkan yang ini, insert station. Nah, biasanya kalau dalam posisi di depan seperti ini, dia dalam kurungnya bukan di sini, tapi ada di pada tahun seperti ini, dan tidak ada koma. Nah, seperti ini. Komanya di bagian sini. Nah, jika teman-teman menggunakan versi yang tulisannya seperti ini juga boleh, tapi ini harus manual ya dibandingkan yang pertama yang atas seperti ini. Biasanya kata-kata yang dalam kurung hanya tahunya saja itu karena ada kata-kata according to atau ke dalam bahasa Indonesia itu menurut siapa gitu ya. Biasanya penulisannya seperti ini. Dan tidak merubah atau tidak mematikan fungsinya tetap sama. Ketika kita membuat referensi, dia akan secara otomatis muncul di bagian sini teman-teman, akan terupdate otomatis. Kalau kita referensinya mau di berbeda halaman pun bisa ya, kita enter ke bagian bawah dan di sini bisa seperti ini. Dan ketika saya mau menambahkan apapun, mau tambah referensi yang lain, misalkan tentang ini, atau mau banyak sekalian juga boleh, 3 seperti ini, kemudian insert citation, dan seperti ini ya teman-teman. Dan ketika kita melihat di bagian bawah juga referensinya akan semakin banyak seperti ini. Dan jika teman-teman mau menggunakan sebuah referensi yang ada halamannya juga bisa.
Saya misalkan kasih contoh yang lain yang kayak yang ini, misalkan Yuliwati, saya mau ngasih halaman, tinggal klik aja bagian sini. Kita edit halamannya, misalkan halaman 8. Kemudian save change. Kemudian insert. Maka di sini akan ada P.8, maksudnya page 8 ya. Dan bagaimana kalau misalkan halamannya ada misalkan 8 sampai 10 misalkan. Kita coba aja kita bikin contoh yang lain, misalkan yang ini. Kemudian kita klik bagian sini, kita rubah halamannya misalkan 8 sampai 10. Nah, seperti ini. Kita save change, kemudian insert citation. Maka pada menilai akan secara otomatis P-nya akan ada 2 ya. Jadi artinya halamannya banyak gitu ya. Jadi 8 sampai 10. Nah, seperti ini. Dan di bagian referensi akan secara otomatis akan muncul referensi-referensinya yang sudah kita inputkan di dalam body di sini. Saya kira untuk penjelasan mengenai penggunaan Mendeley sudah cukup. Silakan teman-teman pelajari dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Terima kasih.